Energi listrik merupakan salah satu sumber kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk menghidupkan peralatan dan benda-benda lainnya yang membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi. Di sisi lain, energi listrik juga berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Meningkatnya permintaan terhadap energi ini akan menjadi beban yang memiliki karakteristik elektrik baru. Salah satu pengaruhnya adalah permasalahan daya listrik yang dihantarkan. Seperti usaha budidaya ikan nila dengan teknologi kicir air yang didirikan oleh Mas Wibowo berikut. Nama saya Wibowo, kepanjangannya Wibowo Soemanto AMG. Saya kuliah di Teknik Elektro Konsentrasi Komputer UGM, tapi kebetulan dengan berjalannya waktu saya berbudidaya ikan nila dari sejak tahun 2014-2015 pertengahan, 2015 awal, yaitu berbudidaya ikan air tawar. Khususnya kita berbudidaya ikan nila, yang lebih spesifik itu ikan. Nah, dengan berjalannya waktu kita mengembangkan istilahnya ekspansi dari sebuah budidaya ini. Kalau kata orang Jawa itu gedok tular. Jadi dari saya mungkin gedok tular ke tetangga saya, ke saudara saya. Itu ayolah kita mempunyai bisnis yang kemungkinan besar ini merupakan komoditi untuk visi kita, bahkan nanti ke depannya kita dengan harapan untuk kualitas ekspor. Jadi kita bareng-bareng dan dari teman-teman juga yang kuyung bagaimana caranya kita bisa berbudidaya ikan nila itu sendiri dengan semakin bertambah ekspansinya. Di tahun dulu memang di tahun 2015 kita masih kecil, alhamdulillah sekarang udah berjalan sekitar, sekarang berapa ya, 2020 ya, 2020 alhamdulillah kita udah expand lumayan besar, dan sebagian besar petani-petani kita juga sudah banyak, dan lahan-lahan kita sudah lumayan besar juga, dan alhamdulillah kualitas dari ikan kita karena didukung dari beberapa komponen, dalam artian komponen itu dari pakannya, dari airnya. Kebetulan sini dekat selokan Van der Wijk, yang selokan itu sendiri kita tidak susah payah untuk untuk mendapatkan air yang lumayan bersih. Jadi didukung pula dari SDM kita yang mau bekerja keras, dalam arti mau belajar mengenai teori dan pada akhirnya juga dipraktekkan di lapangan. Itu membuat kita menjadi percepatannya semakin luas, semakin lebar, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah menampung banyak tenaga kerja, dan khususnya untuk ekonomi masyarakat, alhamdulillah kita sengkuyung bersama. Dalam artian untuk yang, mohon maaf sebelumnya, untuk katakanlah petani yang belum mampu dalam permasalahan permodalan, kita bisa bisa sharing. Dalam artian sharing, masalah sharing mungkin kalau dalam budidaya ikan itu sendiri kita bisa nge-share pakan, bisa nge-share bibit. Dalam artian kita, istilah kerennya adalah plasma. Dan kita juga membentuk sebuah plasma, dalam artian
plasma itu sendiri ada yang konsepnya itu plasma murni, terus semi plasma, dan benar-benar yang ketiga itu dari modal petani itu sendiri, seperti itu. Peternakan ikan itu sendiri adalah sebuah ekosistem buatan yang merupakan proses fisika, proses kimia, dan proses biologis yang harus ada di dalamnya. Jadi fungsi atau kegunaan kincir itu sendiri di dalam budidaya ikan itu banyak hal. Yang pertama itu untuk membantu proses fisikanya, dalam artian proses fisikanya itu untuk membantu perubahan DO. DO itu sendiri adalah dissolved oxygen. Jadi untuk membuat oksigen terlarut di dalam air itu bisa membuat ekosistem ikan itu sendiri atau di habitat air itu sendiri bisa maksimal, bisa optimal. Nanti pada akhirnya kalau udah seperti itu, ikan sendiri akan merasa nyaman. Dan itu nanti ada proses kimia. Maksudnya proses kimia itu untuk percampuran kalau semisal ada perlakuan secara kimia, dalam artian obat-obatan, terus ada nutrisi yang harus dicampurkan di dalam air itu sendiri. Dan proses biologisnya nanti kan itu ada plankton, sedangkan plankton itu sendiri juga butuh oksigen. Jadi untuk oksigen yang tercukupi di dalam air atau di dalam habitat air itu sendiri nanti pada akhirnya akan menunjang pertumbuhan atau percepatan budidaya ikan nila itu sendiri. Seperti itu. Sebenarnya ada beberapa tipe, tapi kebetulan kita berada di daerah Godean, ya, berada di daerah Minggir, berdekatan dengan Godean, itu kan tidak di tepi pantai, ya, tidak di tepi pantai. Nah, kalau tidak di tepi pantai, kebanyakan kita menggunakan sumber dayanya itu dari sumber daya listrik. Jadi harus menggunakan sumber daya listrik, dan itu ada beberapa spesifikasinya. Spesifikasi yang kita pakai itu pakai kebanyakan yang di sini untuk kolam-kolam seperti ini. Kolam-kolam seperti ini sekitar 200 meteran, yaitu kita memakai kincir yang 1 HP horsepower, terus RPM-nya sekitar 1.500 sampai 2.000 RPM. Seperti itu. Untuk konsumsi dayanya kalau 1 HP udah tahu sendiri ya Mas ya, sekitar 750 watt. Tapi nanti dengan kalau semisal dicek di PLN itu kisaran antara 760 sampai 780 itu konsumsi dayanya, seperti itu. Kita ada toleransinya, dalam artian toleransi ketika kincir mati, kita juga harus hafal ketika oksigen yang terlarut dalam air itu sendiri itu mampu dikonsumsi oleh ikan itu sendiri berapa menit, berapa jam. Kita tahu ketika listrik mati dalam jangka waktu yang tidak lama, kemungkinan nggak masalah bagi ikan itu sendiri, jadi bisa nunggu sampai listrik hidup kembali. Katakanlah semisal pada tebarnya kalau nggak padat, itu bisa paling cuma 1 jam, itu nggak masalah untuk kincir mati. Tapi kalau yang memang yang masih padat, itu paling nggak 1/4 jam kita harus antisipasi. Dengan cara antisipasi itu sendiri kemungkinan harus pakai genset. Kita sudah menyediakan genset, beberapa genset untuk membackup kalau semisal ada kematian listrik, seperti itu. Kalau listrik sendiri memang kalau usaha semi intensif kayak kita yang memakai sentuhan teknologi seperti itu, dalam artian memakai kincir,
memang itu sudah hal pasti. Karena apa? Listrik itu sendiri dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar masih irit listriknya daripada kita menggunakan genset seperti itu. Sebenarnya targetnya banyak ya Mas, tapi target yang lebih spesifik menurut saya pribadi, dan ini sudah sama teman-teman pembudidaya itu harapan kita itu ya, kita kan masyarakat kecil, dalam artian seperti itu. Untuk masalah monopoli juga kita nggak mampu, dalam artian monopoli budidaya. Kalau semisal sudah kita bisa berbudidaya, ya saya cuma minta tolong kepada pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia yang ada di atas sana. Saya pengen budidaya ini benar-benar bisa di-cover, dalam artian bisa di-cover. Oh, ini loh, ketika masyarakat itu sudah bisa berkreasi, sudah bisa berbudidaya, dalam artian punya potensi yang sangat luar biasa. Tolonglah ketika sudah panen atau pasca panennya, itu harapan kami ada yang membackup. Dalam artian mungkin di suatu kondisi tertentu harapan kita nggak maulah ikan konsumsi itu harganya melonjak sangat naik terus turun tiba-tiba seperti itu. Kita nggak mau seperti itu. Itu harapan yang paling spesifik buat saya dan buat teman-teman. Harapan yang kedua, yang jelas kita sebagai pelaku ekonomi, kita berharap bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar sini khususnya. Dan kalau memang kita benar-benar didukung dari atas, kita akan expand yang lebih besar. Dan harapan yang paling besar lagi, kita mempunyai jangkauan ketika kita sudah maksud saya untuk mensuplai dalam kota, luar kota, kita arahnya ke ekspor. Dan kita tetap kita belum pinter, kita masih mengharapkan bimbingan dari dinas atau dari Menteri Kelautan atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan budidaya kita, seperti itu. Alhamdulillah ya, kalau masalah untuk pemerataan, saya nggak tahu untuk dunia luarnya, tapi untuk sekitar sini, daerah teritorial daerah sini, itu saya rasa sudah mendekati baik. Dalam artian sudah mendekati baik, itu artinya masih ada pertanyaan ketika berarti belum maksimal. Dalam artian belum maksimal itu ketika kita menggunakan kincir banyak seperti ini ya, ternyata pelipat tegangannya atau trafonya yang ada di sekitar sini itu ternyata belum mampu untuk mengcover sebanyak ini ketika kincir air itu sendiri hidup bersamaan. Jadi Mas, ini kalau semisal kincir air ini banyak ya, ada sekitar 8 sampai sana, 10 sekitar 10-an sampai sana itu. Nah, itu nanti nggak bisa kalau langsung hidup semua, disaklar semua, itu nggak bisa. Nanti ada yang lambat salah satunya, dan itu nanti akan merusak kincir air itu sendiri. Dan kita memang harapan dari kita kepada PLN, ya tolong kita mengkonsumsi dan kita juga tertib bayar. Dalam artian tertib bayar, jadi pasti ada sebuah imbal balik ketika kita sudah tertib, katakanlah tertib pajak, tertib bayar. Jadi harus dimaksimalkan lah, dioptimalkan untuk masalah
biar gimana caranya nanti alat kita nggak rusak, terus kita bisa berjalan dengan lancar. Soalnya alat itu sendiri juga bisa dikatakan mahal. Kalau semisal sudah rusak, kita juga akan punya masalah tentang itu, seperti itu.